Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, para shaimin shaimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan para sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Udah tinggal menghitung hari bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Sudah sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Apa yang kita rasakan saat ini? Bahkan jangan sampai ketika Ramadan pergi meninggalkan jauh, sampai 11 bulan kemudian, tahun ke depan kita baru ketemu Ramadan, tapi Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Makanya mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini, mumpung Allah masih memberikan kita senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, maka jangan sia-siakan semua. Tentunya ini merupakan nikmat Allah yang begitu besar kepada kita semua, karena kita masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, bahkan lidah masih bisa mengecap, lisan masih bisa mengucap. Tentunya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita lalai bersyukur kepada Allah. Mari kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita tahu dari kisah yang kita sampaikan dari awal Ramadan sampai dengan hampir di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, mulai dari peradaban yang berkuasa sebelum lahirnya Rasulullah SAW, bahkan sampai pembahasan terakhir yang kita bahas kemarin, di mana awal mula Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, yang kita tahu siapa yang awal mula masuk Islam di saat itu. Ada Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kita tahu ada Ali bin Abi Thalib, terus ada Zaid bin Harithah. Selanjutnya ada putri-putri Rasulullah SAW, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah, dan selanjutnya yang masuk Islam berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menariknya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq diajak untuk memeluk Islam oleh Rasulullah SAW, ini nggak ada sedikit pun keraguan dari Abu Bakar As-Siddiq, langsung mengiyakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Bakar As-Siddiq saat itu adalah orang yang terkemuka di suku Quraisy, orang yang dimuliakan, orang yang terhormat kedudukannya. Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang dipercaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika hidayah menggapai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian efek dari itu mulailah muncul orang-orang yang kemudian Allah berikan hidayah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Karena mereka percaya oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena melihat sosok yang dimuliakan, sosok yang dihormati, sosok yang saat itu menjadi panutan pada suku Quraisy. Tapi ketika memeluk agamanya Muhammad Rasulullah SAW, kemudian di sini baru muncul Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah ridwanallahu alaihim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini adalah kelompok as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di kali ini ada sebuah pembahasan adalah gelombang kedua orang-orang yang masuk Islam setelah tadi saya sebutkan di awal. Ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, kemudian ada putri-putrinya Rasulullah SAW, ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ada Fatimah, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, kemudian muncul dan menyusul berikutnya adalah ada Utsman bin Affan,
radhiyallahu an masuk di usia 34 tahun, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Thalha bin Ubaidillah. Nah, saat ini ada gelombang kedua orang-orang yang masuk Islam. Ya. Gelombang yang kedua orang-orang yang masuk Islam, pertama ada Ubaidah bin Al-Jarrah. Terus ada Abu Salman, Abdullah bin Abdul Ashad bin Makhzum bin Burrah bin Abdul Muttalib, saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Terus ada Al-Arqam bin Al-Qam Al-Makhzumi, ada Utsman bin Maz'un Al-Jamhi, ada Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, dan ada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Kemudian ada Qudamah, ada Abdullah. Dua terakhir adalah putra Utsman bin Maz'un. Fatimah binti Al-Khattab bin Nufail, jadi adik perempuan dari Umar bin Khattab. Terus istri Sa'id bin Zaid, Asma binti Abu Bakar, Khabab bin Al-Arth atau sekutu Bani Zuhrah. Jadi ini kelompok kedua orang-orang yang masuk Islam yang setelah mengikuti dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Zubair bin Awam, ada yang terakhir Thalha bin Ubaidillah. Nah, ini kelompok orang-orang yang kedua masuk Islam dan ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, ada gelombang ketiga orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Pertama, ada Umair bin Abi Waqqas. Jadi saudara kandung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Abdullah bin Mas'ud bin Haris bin Samakh bin Makhzum bin Huzail. Terus ada Mas'ud bin Al-Qari, Mas'ud bin Rabi'ah atau bin Amr bin Sa'id bin Abdul Uzza bin Hamzah bin Al-Qurrah. Ada Salid bin Amr, ada Hatib bin Amr, saudara Salid. Terus ada Iyasi bin Abi Rabi'ah, ada Asma binti Salamah, istri Iyasi. Terus ada Khunais bin Khuzafah As-Sahmi. Terus ada Amir bin Rabi'ah, sekutu dari keluarga Al-Khattab. Terus ada Abdullah bin Jahsy bersama saudaranya Ahmad Ja'far bin Abdul Muttalib. Terus ada istrinya Asma binti Umais. Ada Hatib bin Haris bersama istrinya Fatimah binti Mujallal dan saudaranya Hittab bin Haris, yang juga sekalian dengan istrinya Fuqaihah binti Yasar, yang disusul saudaranya Muammar bin Haris, Sa'ib bin Utsman bin Maz'un, ada bin Maz'un. Terus ada Muttalib bin Azhar bersama istrinya Ramlah bin Abi Auf, An-Naham bin Abdullah bin Usaid, ada bin Amir bin Fuhairah, hamba sahaya Abu Bakar As-Siddiq. Fuhairah dan ibunya, dulunya dia adalah budak Tufail bin Haris bin Sakhbarah yang ditebus dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua, ridwanallahu alaihim. Jadi ini gelombang ketiga yang ikut bersama Rasulullah SAW. Terus ada Khalid bin Sa'id, ada Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah bin Abdissam, ada Waqid bin Abdullah bin Abdi Manaf, ada Khalid bin Abi bin Bakar bin Abdu Ya'lil bin Abdu Yalil bersama dua saudaranya Aqil dan Iyas. Terus ada Ammar bin Yasir, sekutu dari Bani Mahzum. Terus ada Ibnu Hisham, menambahkan lagi Ansa bin Maddah, dan ada Suhaib bin Sinan, orang Romawi yang pertama kali memeluk Islam. Ada Suhaib bin Sinan, orang Romawi yang pertama kali memeluk Islam. Mereka inilah termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk juga diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, saudara dari Anis beserta ibunya. Termasuk juga Bilal bin Rabah Al-Habsi. Terus mereka inilah yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan Quraisy, yang menurut catatan Ibnu Hisam terdapat 40 orang lebih yang tergabung dalam kelompok ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amat bahagianya mereka termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Banggakah kita mendengarkan kisah ini? Demi Allah, ketika kita tahu bagaimana sosok-sosok sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, tentunya
pasti di dalam benak kita, kita akan mengidolakan mereka menjadi sosok yang mulia, sosok yang luar biasa. Makanya orang-orang kita sekarang, kaum muslimin, terlihat seperti enggak lagi punya sosok yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Coba cek masing-masing. Kalau kaum muslimin, dia punya masing-masing idolanya dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kalau mereka mengidolakan Nabi Muhammad SAW berserta para sahabatnya, demi Allah mereka tidak akan mengidolakan orang-orang kafir. Tapi saat ini kaum muslimin banyak sekali di antara kaum muslimin yang dia lebih bangga mengidolakan sosok kafir yang mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu kisah atau sirah nabawiyah yang kita ambil di sini adalah untuk mengajak kaum muslimin paham akan idolanya. Siapa yang harus dibanggakan di dalam kehidupannya? Siapa yang memang harus dijadikan sebuah pegangan? Siapa yang harus dijadikan sebagai contoh? Siapa yang harus dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita? Selain ada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ada sahabiyah, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ini yang menjadi sebuah panutan bagi kita semua, ini yang menjadi sebuah pegangan. Sehingga ketika kaum muslimin, ketika orang-orang Islam mengetahui bagaimana sosok sahabat Nabi yang mulia ridwanallahu alaihim yang sangat luar biasa yang ikut bersama Rasulullah SAW, bahkan mereka tergolong as-sabiqunal awwalun, demi Allah kaum muslimin tidak akan lagi mengidolakan sosok-sosok di luar orang-orang Islam atau orang-orang kafir. Mereka pasti bangga dengan sosok sahabat Nabi yang mulia. Mereka pasti bangga dengan panutan kita bersama, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita, jangan sampai hidayah ini diambil oleh Allah di kemudian hari, naudzubillah, yang kita tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad atau para sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lain. Demi Allah, kalau kita sudah tanamkan iman di dalam diri kita dan kita meninggalkan Ramadan yang mulia ini, kemudian Allah memberikan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan dengan izin Allah kita tahu akan sebuah pegangan hidup kita. Kita akan tahu bagaimana panutan hidup kita. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.